ke petang kuburan. Tuh di sini deh. Ibu-ibu awak mulai saya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk karuan saya cecok enggak? Masuk karung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada hari ini, pada kesempatan ini di Pustu Pasang dalam rangka pelaksanaan kelas ibu hamil. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah berkenan untuk hadir pada acara kelas ibu hamil kita pada hari ini. Mungkin meninggalkan kesibukan di rumah ya Bu, atau ada aktivitas lain yang sejenak kita tinggalkan sementara untuk mengikuti kelas ibu hamil ini. Sebelumnya perkenalkan juga kami petugas dari Puskesmas Dadok Tunggu Hitam. Ada Ibu Kaneli Arif, Bu Nel, dan juga ada saya Bidan Kusmalita yang bertugas di Puskesmas Dadok Tunggu Hitam sebagai bidan pelaksana di KIA Ibu. Nah, sebelumnya mungkin kalau kece orang tak kenal maka tak sayang nak Bu. Awak bersapa dulu perkenalan ke sekilasnya. Ibu mohon berkenan memperkenalkan nama, usia, hamil anak keberapa, dan usia kehamilannya sekarang berapa. Mungkin dimulai dari ya. Nama saya Egi. Iya. Anak kedua. Udah berapa bulan nih? 27 minggu. Oh, 27 minggu hamil anak kedua. Iya. Anak pertama lah bara umurnya 3 tahun 9 bulan. 3 Iya, tahun lupa. 9 bulan. Berarti operasi pertama lahir normal. Alhamdulillah. Egi ya. Ibu. Berarti jaraknya lagi 2 tahun lagi. Iya, Sampai Dewa pelan sekali. Nama Ade ya. umur 21. Kehamilan yang keempat. Masya Allah, kehamilan keempat ya. Ada yang kemarin puskesmas belum ya? Ada. Ada ya, udah cek labor. Enggak, cek labornya udah. Udah ya. Hamil Kehamilan jalan 36 minggu. Oh, udah 36 minggu. Alhamdulillah. Hamil pertama, kedua, ketiga lahir mama. Yang kedua keguguran. Dua. Ketiga lahir meninggal. Lahir Lahir meninggal. cuma satu. Berarti anak kedua, hamil keempat ya. Bulan keempat. Anak kedua, anak hidup satu. Yang meninggal waktu Yang berapa ketiga. umur? Umur waktu meninggal bayinya? Umur ada. Enggak, Anak bayi enggak, masih dalam perut. meninggal dalam kandungan. Mau lahir. Bukan mana dia melahirkan? Di RS Mutiara Bunda. Masuk operasi. Nah, Lahir normal. Berarti Ada nggak ya? 1-2 normal. Yang ya 1-3 normal keguguran. Jadi yang ketiga jaraknya yang siang kok yang depannya 23 April tahun kemarin. tahun kemarin 7 bulan. 7 bulan ya. Cukup bulan kemarin tuh. Udah Udah cukup bulan, memang kontraksi. kontraksinya udah. Berarti Memang nggak ada detak jantungnya. Ini tahu sampai gedenya. Ya. Oke, Bu Adi. Selanjutnya Aisyah ada. Reza. Mahwa ono, Bu. Lanjut Mahwa nih. Di sini Hamil kelima, Bu. Hamil kelima. Ini siapa namanya? Bismi. Iya, Bismillah. Tapi petang kuburan, Bu. Keguguran. Sebelum hamil ini. Sebelum hamil ini. Kehamilan kelima. Iya, ayo hamil Hitungan ke-6. ditambah keguguran sampai ke-6. Iya, Bu. Ya, Bu. Satu keguguran ini Ya. Hidup. Empat hidup. Lahir normal. Normal 1-3 operasi. 3 terakhir operasi. Satu. Yang pertama aja. Yang pertama aja normal. Kenapa operasi yang kedua? Pas bawanya Bu-nya lipek pandan, Bu. Sesar. Jadi pas dipegang sama bidan tuh nya pegangannya, Bu. Nyiumnya kecilnya, Bu. Iya. Makanya dia Ya, bukannya operasi, ya dirujuk, Bu.
Yang terakhir sebelum yang keguguran baru umurnya ini 3 tahun 3 bulan. di siapa tadi? Bismi. Di Bismi ya. Oke. Wil. Wilda Wilda kandungan pertama anak pertama. Umur Wilda kini berapa? umur 26 Kak. 26 tahun. Nanti baru. Iya, pengantin baru, alhamdulillah. Ya, berarti 6 ibu hamil sudah ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ibu-ibu ini adik-adik yang sudah pertama kali. Apa banyak Oh, para yang kami Ya, jagai. sebelumnya berarti Allah ikut Jona yang pesertanya tetap Yang baru 2 bisnis sama dia. 2 baru, yang lain Allah patah ya. Patang sampai mana materinya nih? Tata sampai apa tuh? Pertama tentang kehamilan, Gizi, tentang gizi. gizi pada kehamilan yang dibahas ya, tentang KB udah. KB udah juga. KB udah juga, bayi perawatan bayi berarti Iya. belum ya? Iya. Yang detailnya belum. Perawatan bayi yang belum. Nah, tapi karena ada yang baru, jadi kita sekilas balik ke lecet ibu belakang belok. sedikit ya. Nah, kata Bu Wismi sebenarnya, nah adapun tujuan kali kita melaksanakan kelas ibu hamil ini sebenarnya lebih awak bisa baca itu langsung kadang-kadang kayak di puskesmas terbatas waktu awak bisa konsultasi misalnya kan, atau di posyandu belum memungkinkan kita untuk pelayanan yang lebih detail menerima awak bertanya lebih banyak, ataupun kayak USG dokter rame pasiennya intinya sih gitu kan. Kemudian kalau di praktek bidan juga kadang tidak juga begitu terlalu lama. Nah, kalau kita kelas ibu hamil sebenarnya awak namanya kelas berarti ada materi, ada yang awak pelajari. Sebenarnya kita harusnya semua ibu hamil misalnya awak nih satu kelas A misalnya. Nah, kelas kita ini harus menamatkan 4 materi itu. Pertemuannya minimal 4 kali paling sekete awak mengikuti gitu. Nah, jadi awak mulai dari kehamilan awak pelajari tentang persalinan, tentang nutrisi ibu hamil, tentang KB, perawatan bayi baru lahir, semua kita pelajari di situ. Nah, mungkin dengan adanya kita rame-rame, ibu-ibu kan punya pengalaman tersendiri. Bu awak materinya teorinya kayak gitu, awak dulu enggak gitu udah Bu malah gitu. Nah, kita saling sharing, mungkin pengalaman ibu kok gini misalnya Bu Ade mengalami keluhan awak dulu gitu caranya. Itu fungsinya kelas ibu hamil nih ya. Jadi kalau apa yang sambil berjalan saya beko kalau ada teraso kaditannya wak langsung saya nih ya. Ya ndak lo formil mana wak sama wak saya. Atau mungkin kadang kalau teorinya kayak gitu rupanya pas di lapangan pas di awak jalani enak berubah kok mending pembuat gitu beko awak saling sharing saya Bu ya. Nah ini karena ada yang baru kita ulang tentang kehamilan ya. Nah, kalau kehamilan seperti kita ketahui, kalau kehamilan itu adalah adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, di mana dia terjadi pembuahan, perkembangan di dinding rahim, kemudian membentuk zigot. Kalau kita belajar dulu biologi, nah kemudian berkembang menjadi di dalam kantong kehamilan, janin tumbuh dan berkembang dengan layak. Ada plasentanya, artinya lengkap. Karena kenapa? Ketika begitu kita tes pack, jadi dia ada tanda kemungkinan hamil, tanda pasti hamil. Nah, kalau tanda kemungkinan awak mual, tapi kan belum pasti awak hamil itu, atau awak tes pack, bisa jadi itu juga belum pasti hamil. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya mual bisa jadi karena faktor psikis ya. Yang dikatakan tanda pasti hamil itu beberapa tanda. Yang pasti itu adalah tes kehamilan positif, apalagi ibu sudah merasakan gerakan janin gitu kan. Nah, kemudian apalagi USG-nya sudah terdeteksi adanya janin. Karena ada juga yang tes pack-nya positif, ketika di USG ternyata kantongnya aja yang ada, janinnya tidak ada berkembang. Namanya blacktosis ovum. Nah, itu biasanya tidak akan bertahan lama, ngeflek nanti karena kalau beko dikasih obat untuk mengelawan, karenanya tidak berkembang malah mengganggu ibunya nanti. Nah, itu tentang kehamilan ya. Jadi kalau mungkin pengalaman kita ibu-ibu di sini tanda-tanda wak hamil tuh kadang beda-beda di orang. Ada orang yang
ndak mabaan ya kayak ndak ada berubah ada yang model itu, ada yang nyulah langsung muntah parah, ada yang panik, ada yang bawaan badan latih. Nah, awak bisa nggak kok kayaknya wah hamil lah, nah, itu bisa wah ada firasat kayak gitu. Itu namanya tanda kemungkinan hamil. Jadi kita pastikan dengan melakukan pengecekan tespek. Kalau usia kehamilan dini ini tespek, kemudian bertambah usia kehamilan dipastikan dengan USG kayak gitu. Nah kalau di puskesmas kita belum ada USG, ditandai dengan periksa denyut jantung. Kemudian tidak teraba, oh iyalah teraba aku ada. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau kini biasanya kita lebih detek. Kalau pengalaman orang tua kita, berarti punya pengalaman orang tua sendiri, orang mertua itu ceritanya anaknya lah anak. Jadi ceritanya nyo nggak tahu saya nyo hamil, dia lah sibuk-sibuk, namanya makan aja rumah kok banyak nak. Pokoknya kok lama gari sih ya. Nah rupanya hamil lah 6 bulan kayak gitu. Nah sebenarnya sekarang tidak kita harapkan seperti itu ya. Jadi kita pelajari gimana aduh saya tando harus saya capek awak ketahui, karena bisa jadi ini dari begitu tahu hamil pertama di bawah 3 bulan tuh awak harus segera periksakan, karena ada namanya screening. Nah screening itu periksa dokter men-screening secara umum, ada enggak awak kelihatannya sehat-sehat sih misalnya kan, selama kau enggak diperiksa ternyata ada kemungkinan resiko kita akan mengalami tensi tinggi. Nah jadi sekarang ada yang namanya MAP itu antara tensi atas dengan tensi bawah tuh dirata-ratakan. Jadi misalnya awak tensi 120 tapi pernya 87 misalnya, ternyata MAP-nya itu di atas 90 itu tidak normal. Nah itu gunanya awak periksakan ya, jadi di screening dari awal. Artinya ibu-ibu di sini kan lah udah ke puskesmas, belum buku kayak ada udah dapat? Belum juga. Nah begitu. Jadi sekarang kita udah mengupayakan dari Kesprocatin kan segini kan wajib tuh orang menikah harus suntik cantik, harus enggak hanya suntik sebenarnya di situ. Di situ di konseling dikasih tahu apa persiapan ibu hamil untuk calon pengantin itu untuk hamil. Misalnya nyo lengkar lengannya kecil di bawah mana. Sini jadi tidak. Ayo saya ke puskesmas. Itu anaknya tuh kalau aku lama kayak gini itu. Inilah bara. Ini panuh jalan. Oh jalan. Apa? Banyak sama-sama kok berada ya. Siapa antan lu, Bu? Siapa antan? Terserah lah. Siapa bojok itu di situ lagi.